Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 20 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Pasha juga berhasil menghadang mobilnya Dewa dan Dewa juga dia turun langsung dia marah kepada Pasha. Tapi di sini Pasha juga marah kepada Dewa, kamu harus ingat, kamu jangan meninggalkan Nana kayak gitu, kamu harus selesaikan dengan secara baik. Nana itu lagi hamil, kata Pasha. Dewa di sini dia sangat kaget dan dia juga marah kepada Pasha dan Pasha juga kena pukulan oleh Dewa. Dan terjadilah perkelahian antara Dewa sama Pasha dan di sini Pasha juga dia tidak mau lama-lama dia berkelahi sama kakaknya sendiri. Lalu Pasha juga dia dihajar oleh Dewa sampai Pasha juga nyuksruk di dekat mobilnya. Pas Pasha sudah nyuksruk dia juga langsung Dewa juga pergi dari tempat itu. Lalu pas dia sudah pergi di dalam mobil di sini Dewa juga dia sangat kaget dan menyesal, dia juga teringat omongannya Pasha. Memang kenapa sih saya ini tidak ingat Nana itu lagi hamil? Saya kok meninggalkan Nana kayak gini, kata Dewa. Bagaimana kalau kenapa-napa sama hamilnya Nana? Saya harus kontrak di dekat kontrakannya saya supaya bisa memantau nama Nana, kata Dewa. Lain lagi di sisi lain, si Nurus Tunjung si alias si Bulu di sini sangat senang karena dia telah lancar dia untuk menjebak si Bu Nuraini. Di sini juga tiba-tiba datanglah Pak Fajar sambil dia marah menunjuk-nunjuk kepada si Alia Seattle dan di sini si Alia juga dia disuruh minta maaf kepada Barani. Lalu di sini si Alia juga dia tidak mau, tapi Pak Fajar dia langsung ngagusur si Alia si Atel dibawa ke kontrakannya Barani untuk minta maaf. Lain lagi di sisi lain, Nana yang lagi menunggu Panopal yang dia akan ke sana. Gak lama kemudian Panopal sama anak buahnya dan rombongan Prisa Dewa dan Pasha juga sampailah ke tempat di mana yang Nana lagi nunggu. Lalu Nana juga ngomong kepada Panopal bagaimana sudah ketemu sama Mas Dewa. Panopal juga dia belum ketemu, nah kata Panopal. Lalu sini Nana juga nanya kepada Pasha. Pasha juga dia menceritakan semuanya kepada Nana. Dia sudah ketemu sama Dewa malam saya sampai berkelahi dulu sama Dewa. Di sini juga Pasha sudah menceritakan semuanya kepada Nana. Nana juga sangat kaget. Lalu Nana juga langsung dia juga duduk sambil dia melamun. Lalu Panopal juga dia mendekati Nana dan duduk di sebelahnya Nana. Lalu Panopal juga nanya kepada Nana apa sebenarnya yang terjadi, nak, kata Panopal kepada Nana. Lalu Nana juga dia menceritakan semuanya dari awal sampai akhir kepada Panopal. Pas Nana sudah menceritakan semuanya, Panopal juga sangat kaget dan marah kepada Dewa. Benar-benar Dewa itu tidak rubah-rubah cemburunya, kata Panopal kepada Nana. Dan di sini Panopal juga dia ngomong kepada Nana, saya akan mencari tahu siapa yang telah masuk ke kontrakan kamu dan siapa yang telah berani mencuri buku harian kamu. Pokoknya Papa janji akan mencari orang itu, kata Panopal kepada Nana. Lalu di sisi lain di sini si Kehe Tony dia yang lagi senang-senang dia juga melihat HP karena transferan dari si Nurus Tunjung si Farah Buana sudah sampai ke HP-nya, ke rekeningnya. Saya senang bekerja sama Bu Farah, kata si Kehe Tony. Tiba-tiba si Kehe Tony juga dia menerima tugas lagi dari Farah Buana. Lalu di sini si Kehe Tony juga langsung dia juga nge-WA kepada Nana dengan nomor yang lain. Pas dia sudah nge-WA kepada Nana, dia juga langsung pergi menuju ke tempat yang sudah disiapkan oleh si Kehe Tony untuk mencelakai Nana. Lalu Nana juga pas lagi ngobrol sama Panopal dan Prisa Dewa dan anak buahnya Panopal dan Pasha, tiba-tiba dia sangat kaget menerima WA dari si Kehe Tony. Ini ada WA lagi dari orang itu tapi tidak ada nama, kata Nana dalam batinnya. Lalu di sini Nana juga sangat kaget dan dia juga ngomong kepada Panopal, saya harus datang ke tempat itu, ini lokasinya sudah dikasih tahu sama orang ini, kata Nana. Lalu di sini Panopal juga ngomong kepada Nana, pokoknya kamu jangan datang ke tempat itu, jangan-jangan kamu itu akan dijebak, nak, kata Panopal kepada Nana. Pokoknya saya tidak biarkan kamu datang sendirian, kata Panopal. Lalu di sini Nana juga ngomong kepada Panopal, saya harus bagaimana Panopal? Saya tidak mau masalah ini jadi tambah panjang, kata Nana. Saya harus mengambil buku harian itu di orang ini yang sudah nge-WA kepada saya, kata Nana.
Lalu pas dia ikut ngomong, kamu jangan gitu nah, sekarang mendingan kamu pergi dulu ke kontrakan kamu, jangan-jangan Dewa sudah sampai ke kontrakannya, kata Pasha kepada Nana. Lalu Nana juga dia langsung ngomong kepada Pasha, iya bener kata kamu Pasha, kata Nana. Lalu di sini Panopal juga dia ngomong kepada Nana, udah papa yang ngantarin kamu, kata Panopal. Singkat cerita di sini juga Nana juga dianterin oleh Panopal. Sambil berjalan di sini Panopal juga dia dalam batinnya dia ngomong, dia akan ngerundingin masalah ini sama Pasha dan Prisa Dewa, akan menjebak orang yang telah nge-WA kepada Nana. Lain lagi di sisi lain di sini di rumahnya Saskia, di sini ibunya Saskia juga datang ke kamarnya Saskia yang lagi menghulang dan dia juga ngomong, saya perlu bicara sama kamu nak, kata ibunya Saskia. Lalu Saskia juga dia menurut kepada ibunya, dia juga keluar dari kamarnya untuk menuju ke ruang tamu. Lain lagi di sisi lain di kamarnya Amira juga di sini yang lagi menghulang sambil dia memandang fotonya Saskia yang lagi bulu tangkis. Dia sangat ngefans banget kepada Saskia. Kenapa sekarang jadi marah-marah kayak gini? Saya tidak mau kayak gini, kata Amira sambil memandang fotonya Saskia yang lagi bulu tangkis waktu lomba. Di sini juga nggak lama kemudian datanglah ibunya Saskia. Di sini ibunya Saskia juga di sini ngomong kepada Amira. Dia mengajak Amira ke tengah rumah, ada yang mau dibicarakan. Singkat cerita, Saskia sama Amira juga sudah ada di ruang tamu dan ibunya Saskia juga dia membicarakan masalah yang sudah disiapkan oleh ibunya Saskia. Di sini juga ibunya Saskia juga dia tidak mau kalau kamu orang ini marah-marahan, kamu itu kan teman baik, kata ibunya Saskia. Pokoknya ibu tidak mau kamu marah-marahan, sekarang ibu mau ke dapur dulu, kata ibunya Saskia. Singkat cerita ibunya Saskia juga sudah mengasih tahu kepada Amira suruh baikan sama Saskia, dia juga pergi ke dapur. Lalu di sini Amira sama Saskia juga tinggal berdua, Amira juga ngomong dalam batinnya, mendingan saya duluan yang minta maaf karena ini salah saya waktu di rumah sakit, saya mengasih tahu kepada Pasha bahwa Saskia mencintai dirinya. Lalu di sini juga pas Amira dia melihat kepada Saskia dan terjadilah pelong-pelong. Dia tidak sadar bahwa di depan pintu di belakang di dapur di sini ibunya Saskia dia video Saskia sama Amira yang lagi ngobrol untuk dikasihkan kepada Pasha. Lalu sini Amira juga yang lagi duduk dan Amira juga di sini langsung mengasihkan tangannya minta maaf kepada Saskia. Terjadilah di sini Saskia sama Amira juga baikan lagi seperti semula. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.